Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari seorang perempuan melalui pesan pendek. Ustaz, bagaimana kalau saya setiap mau sholat harus mencuci babi lebih dahulu? Emosi kita yang tidak mengenal pesan ini datang dari mana, ini nomor siapa, adalah marah. Karena mungkin orang ini ingin menguji keilmuan kita. Mengapa dia mesti mencuci babi dulu sebelum sholat? Kamu siapa? Apa urusan kamu dengan binatang najis kotor ini? Mohon maaf Ustaz, saya bekerja di luar negeri, dan di negeri ini saya bekerja di tempat non muslim. Dan sebelum sholat zuhur saya harus mencuci binatang najis yang tidak dibenarkan dalam Islam ini. Kenapa tidak pulang? Saya harus makan apa? Mereka pergi bekerja bukan untuk cari kaya. Mereka bekerja untuk mencari makan sesuap nasi dan untuk menyambung hidup pendidikan anak-anak yang diharapkan akan dapat memperbaiki nasib di masa akan datang. Jawabannya sama seperti jawaban yang lain. Ambillah tanah, campur dengan air, basuh tanganmu yang bekas mencuci kotoran najis berat itu dengan 7 kali air suci bersih, salah satunya bercampur dengan air tanah. Nanti sholat asar bagaimana Ustaz? Ulang lagi sekali lagi. Mau sholat maghrib nanti cuci lagi. Kita sudah sampai pada level tidak lagi menangis meninggalkan anak karena itu biasa. Tidak lagi menangis meninggalkan keluarga karena itu biasa. Tapi menangis ketika membaca perih sakitnya hati saudara kita hanya untuk mencari kehidupan, menyambung nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain pesan pendek bertanya, bagaimana kami yang tidak pernah sholat Jumat? Padahal hadis Nabi jelas, man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, taballahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Miskin bukan penderitaan, sakit bukan laknat. Yang paling mengerikan adalah buta, bukan pada mata. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Salah satu penyebab hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup adalah meninggalkan sholat Jumat karena sengaja. Kenapa kamu berani meninggalkan sholat Jumat? Saya meninggalkan sholat Jumat karena atasan tidak mengizinkan Ustaz. Betapa di negeri mayoritas kita tidak prioritas. Maka nikmat besar yang perlu disyukuri adalah ketika masih bebas bekerja, mencari makan di negeri sendiri, gemah ripah loh janawi, tongkat dan batu jadi tanaman indah, makan terjaga, tapi ibadah juga terpelihara. Makan bisa tersambung, bahkan mungkin bukan sekedar makan, bisa membeli rumah, kendaraan, anak sekolah, bisa menabung haji dan umrah. Tapi sholat tetap tidak tinggal. Dapat sholat berjamaah. Inilah nikmat besar yang tidak diperoleh oleh orang lain. Sukses selalu diukur sebagaimana banyaknya hartamu. Sukses selalu jadikan standar barometernya setinggi apa kekuasaan.
Tapi bahagia bukan di rumah yang besar. Bahagia bukan di kendaraan yang mewah. Bahagia terletak di lubuk hati yang dalam. Oleh sebab itu banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Karena standar sukses materi, sedangkan standar bahagia adalah hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam badanmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu bahagia, wajahmu cerah, tatapan matamu tajam, telingamu terang benderang. Hati disebut dengan hati nurani, diambil dari kata nur, cahaya. Kita hari ini bisa melihat, membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana hitam, mana putih, mana lurus, mana bengkok, bukan karena kecerdasan otak kita. Berapa banyak orang yang cerdas, IQ tinggi, level internasional, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Yang hari ini berada di dalam masjid, dia sedang berada dalam hak kebenaran. Yang di saat sama azan Jumat berkumandang, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah, tapi berada di luar rumah Allah, tidak ada uzur syar'i, alasan sedikit pun. Sehebat apapun dia, lulusan luar negeri, titel PhD, Doctor of Philosophy, tapi dia batil dalam pandangan Allah. Ketika kita tundukkan kemauan kita, kita ikutkan dengan kemauan Allah, saat itu kita disebut mendapatkan taufik. Taufik, bertemunya dua kehendak, berjumpanya dua keinginan. Maunya kita tidur di bawah selimut yang tebal dengan AC yang cukup untuk menenangkan badan, tapi kita lawan itu semua. Saat itu kita sedang mengalahkan keinginan kita, kita ikutkan kehendak Allah. Di sanalah akan datang pertolongan Allah. Tapi ada nikmat yang lebih hebat daripada sekedar bekerja tanpa ada larangan, mencari makan, ibadah tetap terjaga. Ada pekerjaan-pekerjaan, profesi yang ketika itu dia geluti bernilai jihad fisabilillah. Dulu orang berpendapat, kami hanya pegawai biasa. Yang dapat berjihad ini kiai, para habaib, tuan-tuan guru, mereka yang dipukul ombak, dihempas gelombang membawa syariat Islam. Bagaimana ketika Tariq bin Ziyad menyeberang Samudra Atlantik membawa pasukannya menuju negeri bernama Andalusia. Dialah sang mujahid fisabilillah. Kami bukan mujahid, kami manusia biasa, Ustaz. Bagaimana Muhammad Al-Fatih menembus 4 tembok yang dibangun oleh Kaisar Konstantin, meluluh lantakkan Konstantinopel. Tapi kata meluluh lantakkan tidak meratakannya dengan tanah. Masjid besar bernama Hagia Sophia, gereja yang dulu dibangun oleh Konstantin, tidak diusik sedikit pun, sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Apakah umat Islam tidak sanggup membangun masjid sebesar itu? Muhammad membangun masjid tepat di seberangnya 2000 keramik berwarna biru, sehingga masjid itu disebut dengan Blue Mosque, masjid biru. Lebih mewah, lebih megah, lebih tinggi, lebih hebat. Umat Islam ingin berkata, kami datang tidak menghancurkan, kami datang sebagai rahmatan lil alamin. Mereka yang disebut sebagai pejuang Islam, kami hanya pegawai biasa, Ustaz, kami hanya karyawan mencari makan. Tidak, karena dalam pekerjaanmu sudah menebarkan jihad fisabilillah. Tapi bukan jihad bermakna menghancurkan. Jihad bermakna melawan keegoan diri, melawan kemauan hawa nafsu, meluluh lantakkan perang syahwat, tapi dapat dimenangkan karena Allah yang menolong. Walladzina jahadu fina, mereka yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Itulah jihad. Orang tidak tahu kebenaran. Saking banyaknya orang batil berkata betul, sampai-sampai orang betul pun tidak lagi dapat membedakan mana yang batil, mana yang betul. Tapi ketika ditampakkan kebenaran itu, disiarkan bukan dari mulut ustaz, bukan dari khutbah, tapi dari acara, dari liputan, sehingga semua umat dapat melihat terang dengan nyata. Itulah jihad yang luar biasa. Bukan jihad yang biasa. Mereka tidak pernah berceramah, tidak pernah memberikan kultum, tapi dengan bakat keilmuan dalam bidang multimedia, sains, teknologi,
betapa jihad bukan lagi dengan pedang, jihad bukan lagi dengan anak panah. Tidak ada usus yang robek, tidak ada lidah yang patah, tidak ada jantung yang terburai, tapi yang ada hanyalah memberikan pengetahuan, mencerdaskan umat. Inilah amal yang besar. Dalam satu hembusan nafas ada berita, dalam satu hembusan nafas ada zikir. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir, langkahnya adalah amal. Keluar dari rumah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Rezeki dapat, rahmat berlimpah, barakah turun, mencerdaskan umat. Inilah orang yang paling beruntung. Qad aflaha, mereka beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Al-mu'minun, mereka yang percaya bahwa di dalam tetes rezekinya ada pendidikan untuk umatnya. Siapa yang beruntung? Mereka yang percaya bahwa di dalam pekerjaannya mengandung jihad fisabilillah. Pakaiannya bukan pakaian ulama, jauh dari sorban, jauh dari aksesoris, tapi Allah bukan melihat pakaianmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah kesucian hatimu, ketulusan imanmu, ketulusan iman dan niat baikmu, wa a'malikum, dan etos kerjamu. Langkahkan kakimu, niatkan jihad fisabilillah. Setiap hembusan nafasmu, setiap gerak jari tanganmu, setiap kedipan matamu, semuanya bernilai ibadah. Terwujudlah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Adakah saat-saat genting orang ketakutan? Ya, semuanya takut. Karena kalau ini dijalankan, ini dilaksanakan, ini dilakukan, akan hilang pekerjaan, akan hilang sumber rezeki, akan hilang makan. Mereka lupa bahwa yang sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar, itu semua hanyalah dunia kuasa Allah. Tapi ketika ketakutan itu hilang, Allah berfirman, ala inna awliya Allah, orang yang menolong agama Allah, la khaufun, tak ada takut dalam hatinya, walahum yahzanun, tak ada sedih dalam hatinya. Itu dulu yang dikatakan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar di dalam gua bernama Thawr. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka sedang mengejar kita, semuanya ketakutan, satu kota Makkah ketakutan. Tapi ternyata apa kata Allah? La tahzan. Kalimat Nabi dalam gua la tahzan menjadi inspirasi Aid Al-Qarni dalam penjara. Keluarlah buku bestseller, Don't Be Sad. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena mereka hanya dapat menakuti zahirmu, batinmu membuat engkau tetap bergerilya. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ribuan tahun sebelum itu, Musa, the Moses, juga merasakan ketakutan yang sama. Ketika Fir'aun mengejar, akan menyeberang Laut Merah, apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Lihatlah Fir'aun beserta bala tentaranya, mereka akan menangkap kita. Apa kata Musa menjawab dengan lantang? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhan yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tidur, yang maha kuasa. Detak jantung Fir'aun itu adalah dalam genggaman tangannya. Nafas Fir'aun itu ada dalam kuasanya. Satu kali hembusan teriakan malaikat, hancur lebur. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu yang tidak dapat dibangkitkan oleh motivator dengan segala kehebatan di convention hall bintang 5. Itu yang tidak dapat dibangkitkan oleh para petinggi penguasa, karena mereka hanya dapat membangkitkan dengan materi. Kamu berbuat ini akan dapat ini, kamu melakukan ini akan dapat bonus ini. Tapi ada sesuatu yang dijanjikan Allah, mala a'yunun ra'at, tak dapat dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang membangkitkan motivasi, itulah yang membuat kita terus beramal. Al-istiqamah, istiqamah kita di jalan ini, khairum min alfi karamah, lebih hebat daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tartar, jangan tertipu, karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamah. Istiqamah menyuarakan kebenaran.
Istiqomah menampakkan yang tidak tampak oleh manusia, tapi karena jasa otakmu, karena kerja tanganmu, karena kehebatan ilmumu. Hampir 300.000 juta miliar manusia dapat menyaksikannya di seluruh dunia. Maka inilah jihad yang luar biasa. Ingat, Fir'aun mati, Musa juga meninggal. Hari berganti musim berubah, Isa diangkat oleh Allah, tidak lagi tampak di atas muka bumi. Tapi Herodes juga mati, terkapar dimakan cacing tanah. Musim berubah, zaman berganti, manusia itu juga isinya perdebatan, pergolakan antara hak dan batil. Datang Muhammad SAW, muncul Abu Lahab, Abu Jahal. Di mana mereka sekarang? Semuanya mati, meninggal. Manusia hanyalah tokoh-tokoh yang berada di atas panggung. Ketika sinema berakhir, opera bubar, semua tokoh masuk ke dalam kotak yang sama. Manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita ingin tinggalkan? Fir'aun pernah meninggalkan nama, tertulis dalam Quran. Qarun pernah meninggalkan nama, ada dalam Al-Quran, dibaca manusia. Tapi nama yang baik, itu yang akan dikenang sepanjang zaman. Kita berbuat bukan karena ingin nama kita dikenal, tapi karena kita ingin memboking satu tempat yang kalau kita baik di sini, sedangkan rumput dituai tumbuh juga, padi belum tentu tumbuh. Konon lagilah rumput itu yang engkau tanam, takkan mungkin padi yang tumbuh. Tanamlah padi, mungkin akan tumbuh rumput, tapi lambat laun dia akan hilang. Tapi padi yang pernah ditanam, dituai, dimasak, melahirkan setetes dua tetes darah, akan menjadi energi positif di masa akan datang. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Mau hidup dengan cara Haman, silakan. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Dan ketika mati, yang dibawa hanya iman dan amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Falastin wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.